Di rumah kakek dulu ada lemari kaca yang tak pernah sembarangan untuk dibuka. Di dalamnya tersimpan sebilah keris pusaka dibungkus rapih dengan kain putih. Kadangkala setiap Jumat Kliwon kakek memberinya sesaji kecil. Saya kecil hanya bisa memandangi dari kejauhan. Pada hari ini, mari kita pulang kampung ke 38 provinsi di Indonesia untuk menengok senjata tradisional lainnya yang menjaga cerita leluhur masing-masing tanah. Kita mulai dari ujung barat Indonesia, Aceh, tempat lahirnya rencong. Sebuah senjata melengkung berbentuk seperti huruf L dengan gagang berukir kaligrafi Arab. 4 jenis rencong dikenal masyarakat Aceh: Mekure, Pudoy, Mepucok, dan Majegek. Dan dulu, mata pisau bersepuh emas menandakan darah bangsawan pemiliknya. Sejak masa Sultan Ali Mughayat Shah di abad ke-16, rencong menjadi lambang keberanian. Bergeser ke Sumatera Utara, suku Karo punya yang namanya pisau surit. Berbeda dari rencong Aceh yang melengkung tajam, pisau surit justru ramping dan lurus. Dengan sarung kayu berukir motif khas tanah Karo, orang tua dulu percaya sebilah pisau surit yang dirawat baik akan menjaga pemiliknya. Dari ranah Minang, hadir karambit. Pisau genggam kecil yang melengkung tajam terinspirasi dari cakar harimau yang menerkam mangsanya. Konon bentuknya lahir dari legenda Cindaku, manusia harimau dari tanah Minangkabau. Gagangnya dari tandu atau kayu keras, pas digenggam telapak tangan. Kecil, tipis, dan mudah disembunyikan. Sekarang kita ke Riau. Para panglima perang dulu mengangkat pedang jenawi. Bilah panjang, lurus dengan tonjolan kecil di ujung gagangnya. Bukti senjata kebesaran kerajaan Melayu. Berbeda dari pisau-pisau kecil di provinsi tetangga, pedang jenawi memang dirancang untuk pertempuran terbuka, digenggam 2 tangan oleh para prajurit pilihan. Masih serumpun Melayu, Kepulauan Riau punya badik tumbuladu. Bilah pendek menyerupai keris, panjangnya hanya sekitar 27 cm. Ada aturan adat yang unik di sini. Jika badik tumbuladu sudah ditarik dari sarungnya, harus ada yang ditikam, meski hanya benda. Di Jambi ada satu keris yang namanya disebut dengan penuh hormat, keris Siginjai. Pusaka kerajaan dengan kedua sisi bilah yang meruncing tajam. Siginjai punya pamor dan ukiran khas Melayu Jambi yang diwariskan turun-temurun. Siginjai bukan sekedar senjata tusuk genggam. Ia adalah simbol kebesaran Sultan Jambi di masa lalu. Dari Palembang, Sumatera Selatan, ada senjata berujung 3 yang menyerupai garpu raksasa, tombak Trisula namanya. Dahulu dipegang prajurit Kesultanan Palembang Darussalam, Trisula kini menjadi koleksi pusaka yang dipajang saat Festival Budaya Sumatera Selatan. Pulau Timah Bangka Belitung punya siwar panjang. Pedang panjang berbentuk lurus dengan ujung sedikit memancing, mirip pedang para pelaut Melayu. Siwar panjang memang dirancang untuk pertarungan jarak yang agak jauh. Dulu dibawa para pendekar penjaga kampung pesisir. Sekarang kita ke Bengkulu. Para kepala adat suku Serawai menyimpan keris berukuran sekitar 13 jari. Bentuknya lurus tanpa banyak lekukan.
Keris Bengkulu ini lebih sederhana, namun tetap dipercaya menyimpan kekuatan spiritual. Perjalanan kita di Sumatera berakhir di Lampung dengan senjata bernama terapang. Bentuknya menyerupai keris gabus, ramping, dan ringan di tangan. Dulu, terapang adalah senjata wajib para prajurit Lampung saat berperang membela tanah leluhur. Diselipkan di pinggang bersama pakaian perang. Kini, terapang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari busana pengantin adat Lampung sebagai simbol kegagahan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kita menyeberang ke Jawa, mendarat di Jakarta, tanah Betawi. Tempat golok Betawi pernah menjadi teman setia setiap lelaki yang melangkah keluar rumah. Sampai tahun 1960-an, membawa golok di pinggang adalah kebiasaan sehari-hari orang Betawi. Nama si Pitung dan si Jampang tak lepas dari golok ini. Kini, golok Betawi hidup lagi lewat pencaksilat dan festival budaya di Jakarta. Tidak jauh dari Jakarta, Banten punya golok Ciomas. Golok yang dipercaya menyimpan kekuatan magis berbeda jauh dari golok kerja sehari-hari. Konon, golok ini hanya boleh dijumpa pada bulan Mulud menurut kalender Hijriah. Sebuah ritual yang membuat golok Ciomas berbeda dari golok manapun. Bagi masyarakat Banten, golok ini bukan sekedar alat tajam, tapi pusaka spiritual yang dijaga oleh keturunan para pendekar Ciomas hingga kini. Dari tanah Sunda hadir senjata paling ikonik Jawa Barat, kujang namanya. Bentuknya melengkung unik menyerupai peta provinsi itu sendiri. Dengan lubang di punggungnya, namanya berasal dari kudi dan hyang, sebuah senjata sakti. Sejarahnya ditelusuri hingga abad ke-8, konon peninggalan Prabu Siliwangi. Kini kujang menjadi lambang resmi Jawa Barat, terpajang di gerbang kantor pemerintahan. Jawa terkenal akan kerisnya. Nah, kali ini di Jawa Tengah, tahukah kamu ada senjata yang lahir dari kebutuhan perempuan? Condroso namanya. Bentuknya menyerupai tusuk konde, kecil dan tersembunyi di rambut. Berbeda dari keris besar yang diselipkan di pinggang para pria, Condroso justru senjata rahasia kaum perempuan Jawa untuk melindungi diri sendiri. Masih di tanah Mataram, ada banyak sekali jenis keris beserta pamornya. Yogyakarta punya keris patrem. Keris berukuran lebih kecil dari biasanya. Diselipkan di bagian depan, bukan di pinggang. Berbeda dari Condroso Jawa Tengah yang berbentuk tusuk konde, keris patrem melambangkan kehalusan sekaligus kesiapsiagaan. Dari Madura, Jawa Timur, lahirlah celurit. Bilah baja melengkung setengah lingkaran, bentuknya seperti sabit, namun jauh lebih tajam dan berbahaya. Celurit punya 3 wajah, senjata perang, alat bertani dan berkebun, sekaligus bagian penting dari ritual adat Madura seperti carok dan selamatan. Bagi orang Madura, celurit adalah simbol harga diri. Kita menyeberang ke Bali. Kita menemukan keris berukuran lebih besar dan panjang dari keris Jawa. Dipakai sebagai pelengkap busana adat sekaligus alat membela diri. Dalam upacara keagamaan Hindu Bali, keris ini disucikan dengan ritual tersendiri. Hingga kini, keris tetap menjadi bagian wajib busana pria Bali saat upacara besar. Di Lombok, Nusa Tenggara Barat, ada keris Sampari, salah satu dari beberapa jenis keris khas Sasak, berdampingan dengan keris Sondi yang oleh warga setempat disebut Grantim. Senjata ini diwariskan dalam upacara adat Sasak. Dipercaya menyimpan kekuatan leluhur, kini keris Sampari masih dipakai dalam busana pengantin adat Lombok.
Di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, masyarakat Lamaholot menyebutnya peda atau kenubi. Namun, secara umum ia dikenal luas sebagai parang. Parang lebih banyak menemani warga NTT membuka ladang dan menebas semak. Sebuah perjalanan panjang dari senjata parang menjadi alat hidup sehari-hari. Kita menyeberang laut menuju Kalimantan, mendarat di Tanah Dayak Ngaju, Kalimantan Barat, tempat lahirnya dohong. Dohong adalah senjata yang bisa berubah fungsi jadi pisau. Bentuknya menyerupai tombak pendek, namun bisa dilepas dari tangkainya yang digunakan layaknya pisau genggam. Dua fungsi dalam satu senjata sakral, bagi suku Dayak Ngaju, dohong bukan sekedar alat tempur. Masih dari tanah Dayak, Kalimantan Tengah punya sumpit. Tabung panjang peniup anak panah beracun, mengandalkan ketenangan dan ketepatan sang penembak. Dulu dipakai berburu dan bertahan dalam pertempuran terbuka. Kini sumpit menjadi atraksi budaya yang menunjukkan ketangkasan leluhur Dayak Kalimantan Tengah. Kita ke Kalimantan Selatan, ada keris bernama unik, bujak beliung namanya. Panjangnya sekitar 30 cm dengan ukiran khas di ujung bawah bilahnya. Ukiran itu bukan sekedar hiasan, setiap motifnya menyimpan filosofi tersendiri, diwariskan para empu keris Banjar dari generasi ke generasi. Keris bujak beliung dulu menjadi simbol kewibawaan bangsawan Kesultanan Banjar. Di Kalimantan Timur, kita bertemu senjata paling terkenal di tanah Dayak, mandau namanya. Ditempa langsung oleh pandai besi dengan ukiran burung enggang di sarungnya. Berbeda dari dohong yang fungsional dua arah, mandau adalah parang bersarung yang dianggap melambangkan kekuatan gaib sekaligus perjuangan rakyat Kalimantan Timur. Dulu dibawa dalam ritual mengayau. Di Kalimantan Utara, masyarakat Dayak menyebutnya lonjo. Mata tombak besi yang diikat dengan anyaman rotan pada tangkai bambu atau kayu keras, dipakai untuk berburu dan mempertahankan wilayah dari jarak yang lebih jauh. Menurut catatan warisan budaya Kemdikbud, lonjo masih dijaga kelestariannya oleh komunitas adat Dayak di Kalimantan Utara hingga kini. Kita berlayar ke Sulawesi Utara, Tanah Minahasa, tempat peda dipakai sehari-hari. Bilah baja sepanjang 50-an cm, mirip parang namun lebih ramping. Peda menemani petani membuka ladang sekaligus prajurit Minahasa dalam perang melawan penjajah. Dua dunia yang menyatu dalam satu bilah baja, kini peda menjadi bagian dari tarian perang Cakalele Minahasa. Nah, selanjutnya di Sulawesi Tengah ada senjata bernama pasatimpo. Bentuknya menyerupai pedang namun hulunya bengkok ke bawah. Dengan tali pengikat di sarungnya, lekukan hulu yang khas inilah yang membedakan pasatimpo dari pedang-pedang lurus di provinsi tetangga. Membuatnya mudah dikenali dari kejauhan, kini menjadi koleksi budaya yang dijaga para tetua. Di Sulawesi Selatan ada senjata yang menjadi identitas suku Bugis dan Makassar. Badik, pisau pendek runcing yang diselipkan di pinggang dengan sarung berukir indah. Bagi orang Bugis Makassar, badik adalah simbol harga diri, bukan untuk diumbar, melainkan dijaga dengan penuh kehormatan dari generasi ke generasi. Di Sulawesi Tenggara, masyarakat dulu mengandalkan lembing, tombak panjang yang dilempar dari jarak jauh, dipakai untuk pertahanan wilayah dan berburu. Berbeda dari badik yang menuntut keberanian jarak dekat, lembing justru mengandalkan ketepatan lemparan dari kejauhan, sebuah keahlian yang dilatih sejak dini. Masih satu pulau, Sulawesi Barat punya badik, namun
Ini versi suku Mandar, masyarakat pelaut yang dulu mengarungi lautan Nusantara. Berbeda dari badik Bugis Makassar yang menjadi simbol harga diri di darat, badik Mandar lebih dekat dengan kehidupan di atas perahu sandek para pelaut. Bagi orang Mandar, badik adalah teman setia di laut lepas, bukan sekedar senjata bela diri. Nah, sedangkan di Gorontalo ada senjata bernama baladu. Bentuknya seperti keris pendek berukir motif pandungo bermahkota. Dilengkapi tameng kayu hitam bernama taupo, baladu penuh ukiran simbolis, mencerminkan kedudukan dan kehormatan pemegangnya dalam masyarakat Gorontalo. Kita menyeberang ke Pulau Rempah, Maluku, tempat parang Salawaku lahir. Sepasang senjata terdiri dari parang panjang dan perisai kayu bernama Salawaku. Sepasang senjata ini tak pernah berpisah. Parang untuk menyerang, Salawaku untuk bertahan. Dipakai bersama saat berperang maupun berburu di hutan Maluku. Hingga kini parang Salawaku hidup dalam tari perang Cakalele. Di Maluku Utara, bekas wilayah Kasultanan Ternate dan Tidore, masyarakat juga mengenal parang Salawaku. Namun kali ini berdampingannya dengan tombak panjang. Berbeda dari Maluku yang fokus pada pasangan parang dan perisai, ketiga senjata ini masih ditampilkan bersama dalam tari Cakalele khas Ternate, mengenang kejayaan Kesultanan Rempah yang pernah menggetarkan dunia. Kini kita tiba di tanah Papua, tempat suku Dani mengandalkan tombaknya. Panjangnya 2 hingga 3 meter, dipakai berburu sekaligus mempertahankan wilayah suku. Tangkainya dari bambu atau batang libun, sementara mata tombaknya diukir dari kayu besi yang keras, meski kini banyak juga yang memakai logam. Di Papua Barat ada senjata yang bahannya begitu istimewa, pisau belati. Ditempa dari tulang femur manusia atau tulang burung kasuari, ujungnya runcing dengan 2 sisi tajam, dihiasi bulu kasuari dan ukiran yang menggambarkan sosok manusia serta hewan. Syarat makna spiritual. Pisau belati ini menjadi penanda keberanian seorang pria Papua. Kini ia lebih banyak dikenakan dalam upacara adat dan tarian perang. Di Papua Tengah, masyarakat mengandalkan busur panah. Terbuat dari bambu dan kayu pilihan, senjata berburu yang menuntut kesabaran dan ketepatan serta konsentrasi tingkat tinggi. Busur tanah Papua Tengah lebih umum dipakai untuk berburu sehari-hari. Dari generasi ke generasi, keahlian memanah diajarkan sejak kecil di Papua Tengah, sebuah warisan yang menyatukan manusia dengan alam sekitarnya. Di distrik Kurulu, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, masyarakat mengenal 2 jenis panah, panah supa atau untuk berperang, panah wan wakiwi untuk berburu-buru. Perbedaan keduanya ada pada bentuk anak panahnya. Satu dirancang mematikan untuk pertempuran, satu lagi presisi kecil untuk membidik burung di udara. Di Papua Selatan, masyarakat membuat tombak dari kayu yang mudah ditemukan di alam sekitar. Tombak Papua Selatan justru memakai batu kali yang diasah tajam sebagai ujungnya. Sederhana dari bahan yang tersedia di alam. Tombak ini mengajarkan kita betapa leluhur Papua Selatan pandai memanfaatkan apa yang bumi berikan. Perjalanan kita berakhir di provinsi termuda Indonesia, Papua Barat Daya. Hasil pemekaran dari Papua Barat dengan akar budaya yang sama persis. Di sini, pisau belati tulang kasuari juga menjadi senjata tradisional, mewarisi bentuk dan makna spiritual yang sama dari tanah leluhur Papua Barat. Dari Sabang hingga provinsi termuda ini, kita telah menapaki 38 kisah senjata yang berbeda, namun satu jiwa Nusantara.
Kakek dan nenek kita dulu menyimpan senjata-senjata ini bukan untuk berperang lagi, melainkan sebagai pengingat bahwa keberanian leluhur tak boleh dilupakan. Mungkin di rumahmu juga ada satu pusaka yang tersimpan rapi. Kalau begitu, kira-kira cerita apa yang tersimpan di baliknya ya? Coba kamu cek, kamu pulang kampung.